Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa Prodi Akuntansi semester 7, kalau yang pagi kemarin semester 6 sudah ketemu Bapak, tapi yang semester 7 malam sekarang ini, tadinya semester 6 malam belum pernah ketemu Bapak. Jadi perkenalkan, nama Bapak Pramono, ya. Itu pemberian dari orang tua. Sekolah-sekolah terus dapat gelar sampai doktor, ya. S1 Bapak di IKIP Muhammadiyah Jakarta yang sekarang jadi UHAMKA. S2 Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta UNJ, tadinya IKIP Jakarta. Kemudian S3-nya juga di UNJ. S1-nya selesai tahun 87, 86 waktu itu, tapi ya ijazahnya baru keluar 88. Kemudian S2-nya 2003, S3-nya 2013, jadi bedanya 10 tahun dari S2 ke S3. Ya. Nah, itulah perjalanan hidup manusia, masing-masing punya jalan hidup sendiri-sendiri. Berkaitan dengan mata kuliah yang diberikan oleh Dekan V kepada Bapak, yaitu sosiologi dan politik. Agar tidak ada dusta di antara kita, Bapak terus terang saya berikan dasar-dasar ilmu politik. Ini karangan dari Prof. Meriam Budiarjo. Saya kenal karena beliau orang UI, dan kami dulu kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, membawai seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Terakhir di mengurus. Kemudian ada sosiologi. Ini teks dan pengantar, ya, teks pengantar dan terapan, karangan J. Dwinuk Narwoko dan Bagong Suyanto. Ini bukunya. Kemudian untuk politik ada referensi lain, yaitu Sistem Politik Indonesia. Ini kritik dan solusi sistem politik efektif, ya. Ini karangan Ubedillah Badrun, orang UNJ ini, saya kenal orangnya dan banyak untungnya. Jadi saya orang sugih, tapi sugih temen, bukan sugih harta. Yang banyak harta banyak, tapi yang. Kemudian referensi berikutnya ada Sosiologi Perubahan Sosial. Ini karangan dari Nanang Martono. Jadi silakan Anda bisa memiliki buku ini, bisa beli di toko Gramedia, tapi tidak harus. Anda bisa beli di mana saja, di tukang loak pun bisa jadi. Karena apa? Kalau beli baju di tukang loak mungkin malu, tapi kalau buku enggak. Karena ilmu tidak ada istilah loakan. Semua baru gitu ya. Kalau Anda belum tahu, bersih jadi baru gitu. Jadi untuk memiliki buku ini tidak begitu sulit lah ya. Jadi kalau Anda uangnya cukup, bisa ke Gramedia. Perlu diketahui di toko buku Gramedia itu hanya terbitan 5 tahun terakhir. Kalau udah lebih 5 tahun mesti tidak ada, ya. Pengalaman Bapak cari buku statistik parametrik, itu non parametrik, itu ternyata sudah tidak ada lagi di Gramedia. Jadi harus cari di tukang loak. Tukang loak ada gitu ya. Terus bukunya Pak Yuyun Filsafat Ilmu itu juga waktu Bapak cari di Gramedia sudah tidak ada. Adanya sekarang ada di tukang loak. Dan nggak tahu kalau di sini belum ada loakan buku dekat kampus ya. Kalau di Tarumanegara itu banyak. Jadi pengalaman mengajar Bapak sudah 16 tahun. 10 tahun di Tarumanegara, 2004 sampai 2014. Kemudian anyway, sekarang waktu yang bersamaan Bapak ngajar di STKIP Purnama, ya. Itu kalau di Tarumanegara ada 4 mata kuliah: statistik, teori pengukuran, metode penelitian survei, dan teknik presentasi. Di IBM sudah 9 mata kuliah. Jadi paling banyak di IBM karena bidang Bapak manajemen, ya. Jadi pernah mengajar teori organisasi, perilaku organisasi, kemudian perilaku konsumen,
manajemen pemasaran, manajemen industri, dan lain-lain. Mata kuliah dasar umum PPKN yang di sini pernah pertama kali ngajar PPKN. Jadi yang semester 7 pagi udah kenal Bapak, karena waktu semester satunya Bapak ngajar PPKN. Tapi kalau yang malam yang ngajar nggak tahu Pak Dedi, jadi Bapak nggak ngajar di kelas malam waktu itu karena pertimbangan pembagian pemerataan pendapatan dan sebagainya, mungkin jadi malam diberikan kepada ini karena jumlah dosennya banyak. Itu perkenalan awal. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, jadi Bapak nanti akan menggunakan WA group. Ya. Bapak ini terus terang agak gaptek karena beda generasi dengan Anda. Anda tuh generasi tahun milenial istilahnya, generasi milenial, lahiran tahun 90 ke sini ya. Jadi dewasanya sudah ini. Kalau Bapak lahiran tahun 50-an, jadi sekarang sudah 60 lebih, sudah jadi kakek, opa, eyang kakung. Mbah kakung gitu ya. Jadi orang Jawa itu sudah mbah, ada eyang. Orang Indonesia ya kakek lah, bahasa umum, bahasa Indonesia. Orang Betawi ngkong. Itu sebutan. Kalau orang Batak opung, pernah kan Bapak ada yang kawin dengan orang Kristen, karena dia Kristen jadi kawin dengan orang Batak. Itu cucu Bapak yang dari orang Batak ada dua, panggil opung, ada panggil opa, ada panggil Mbah Lanang. Telinga saya agak sebut kalau Mbah Lanang itu jarang. Lanang itu laki-laki Mas, jadi untuk orang Jawa. Karena ini kuliah online tentu beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kan bisa lihat kehadiran mahasiswa satu-satu, mukanya Bapak lihat. Kalau ini kan Bapak enggak, hanya nanti dapat nama-nama, nanti kalau itu dari bagian akademik, serta nomor HP. Nanti saya sudah minta kepada Kaprodi Akuntansi Bu Yeni seizin dengan Bu Dekan untuk membuat WA group. Nanti ketua kelasnya akan ditugaskan untuk membuat WA group dengan nama WA-nya itu PJJ Sospol. Jadi perkuliahan jarak jauh sosiologi dan politik ya. Kita akan tatap muka sebanyak 14 kali. Jadi setelah 7 kali, tatap muka ke-8-nya, bukan tatap muka ya, online-nya gitu, nanti akan ada 14 kali online. Yang ke-8 itu UTS. UTS itu nanti, karena kalau pengalaman kemarin ya, kalau IC, orang hanya copy paste dari PowerPoint, terus disalin aja, mereka nggak ini, terus kan di komputer Anda lebih pintar diedit, langsung 3 jawaban. Sehingga kalau masuk ke Bapak itu bisa habis kuota WA-nya itu bisa habis, karena ada satu mahasiswa yang bisa memberikan 24 halaman, bahkan ada sampai 30. Nah, Bapak kalau membaca di HP ini kadang-kadang matanya udah kurang tajam gitu ya untuk dilihat. Jadi harus bawa ke rental komputer itu ke print 1 lembar 1.000. Bayangkan kalau 30 lembar 30.000, kalau 20 mahasiswa honornya nggak cukup untuk bayar print outnya. Jadi Bapak kerjasama dengan semua pihak, artinya dari sini, dari tingkat bawah sampai atas. Tingkat bawah dengan Pak Imam, Satpam, biasanya nanti tugas-tugas yang tertulis itu serahkan Pak Imam. Karena pengalaman kemarin dengan masuk ke sistem digitalisasi dari kampus kurang lancar. Ada banyak kendala. Ini juga bukan dikeluhkan oleh Bapak, tapi juga oleh mahasiswa. Itu banyak dikeluhkan hal-hal yang macam itu. Ya, jadi nanti mungkin tidak kemudian online penuh, tapi mungkin Anda sewaktu datang ke kampus daripada bosen di rumah gitu kan, serahkan hasil tugas ke Mas Imam, nanti Bapak ambil sini. Atau yang pengalaman kemarin online kurang berhasil karena koneksi internetnya juga katanya sulit, itu terutama yang menggunakan email.
Ya, sini merasa sudah kirim tapi sini belum terima gitu ya. Daripada nanti saya ngejar ke sini juga sulit, lebih baik nanti terutama tugas ya. Jadi tugas untuk mata kuliah ini biasanya Bapak berikan dalam bentuk IC itu untuk persiapan UTS. Nah, itu ditulis tangan. Kalau tulis tangan dikirim WA kan begitu sulitnya bacanya kan, karena jadi nanti tulisan tangan dalam kertas folio atau apapun silahkan nanti dikumpulkan ke Mas Imam, nanti Mas Imam akan hubungi Bapak untuk ini. Jadi nanti Mas Imam akan menghubungi Bapak bahwa tugas sudah terkumpul, nanti apa Pak ambil. Nah, boleh juga nanti mungkin menjelang terakhir atau menjelang UTS atau sesudah UTS bisa menghubungi Bapak, datang ke rumah, alamat Bapak bisa diminta ke Pak Ridwan dan mudah dicarinya ya. Itu di Jalan Buaran 1 nomor 71 RT 4 RW 12. Itu rumah cat hijau depan kantor RW 12. Insya Allah kalau ada yang berkenan atau bersedia ke rumah disuguh bakso, enak toh. Kuliah dengan Bapak tuh enak. Jadi kemarin ramai sekali, banyak yang datang ke rumah karena mereka juga bosan di rumah terus kan. Sewaktu-waktu pengen begitu ketemu temennya rame-rame, ada 8 orang kemarin tuh ramai sekali ya, mereka senang sekali bercanda nih. Jadi kita sebagai makhluk sosial ini selalu ingin bersilaturahmi, bertemu nih. Jadi walaupun di musim Covid jangan Anda takut atau terlalu khawatir untuk datang ke kampus, datang kemana, memang perlu ya datang. Bapak juga begitu. Kalau perlu ya memang ada yang diperlukan ya pergi keluar dari rumah, masa di rumah terus. Mau beli apa itu, belanja itu kan, ngomong cucu itu kan. Rata-rata rumah di Jakarta itu kan sempit. Kalau di mall kan luas, bisa lari-lari, bisa apa ya. Ya bawa ke mall nanti sambil makan bagi apa gitu. Jadi nggak usah khawatir tertular, kita punya Gusti Allah, punya Allah. Nggak usah takut. Kita harus percaya pada Gusti Allah, kalau perlu takut berlebihan terhadap COVID-19 karena sebenarnya kita hidup juga berdampingan dengan virus-virus, bukan virus corona saja. Tiap hari sebenarnya virus, tapi kita ingat bahwa kita punya daya tahan tubuh atau daya imun ya. Jadi kita harus yakin daya imun. Nah, berkaitan dengan kuliah online ini, karena ini merupakan program pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti. Nanti di dalam pembahasan di yang ketiga nanti ya, kita pertemuan ketiga nanti ada konsep-konsep politik yang di dalamnya itu ada tentang apa itu negara, apa itu kekuasaan ya. Jadi sekarang kita sebagai warga negara harus nurut kepada pemerintah yang sah, karena sifat pemerintah bisa memaksa ya. Jadi Bapak sebenarnya juga kurang suka dengan menggunakan masker karena merasa sehat, tapi kan negara bisa memaksa menggunakan aparat yang ada, tentara, polisi, satpol PP. Jadi mau nggak mau ya kita harus, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti aturan yang ada, karena sifat negara juga bisa memaksa itu tadi ya. Kemudian nanti Anda pelajari ada sifat memaksa, sifat monopoli. Jadi negara kalau sudah tidak suka dengan salah satu ormas itu bisa jadi dibubarkan dan tidak ada orang boleh melawan. Seperti misalnya pemburuan FPI gitu kan, juga tidak pandang itu Habib Sapa di belakangnya, pokoknya gangguan teknis. Jadi kita nanti akan melihat ya bersama-sama online ini, PowerPoint yang Bapak berikan. Sebelum UTS nanti akan ada tugas yang intinya itu untuk mengantar Anda ke UTS.
itu soalnya isi, soal tugas bukan soal ujian. Sedangkan soal UTS nanti itu multiple choice, pilihan ganda. Ya. Bagi yang sudah kemarin ikut kuliah Bapak sudah tahu mudah-mudahan. Dan nanti akan Bapak kirim via WA, ya, semuanya itu. Karena ini kuliah online sehingga sulit untuk Bapak melihat kehadiran mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu kita akan berikan nilai full untuk kehadiran. Jadi sistem penilaian sampai akhir, kehadiran 10%, tugas 20%. Jadi kalau 2 kali tugas berarti nilainya 10-10. Kalau Anda mengerjakan dua-duanya itu nilainya 20. Kemudian untuk UTS 30% dan UAS 40%. Jadi jumlahnya 100 itu pada nilai akhir. Ya. Untuk UTS dan UAS Bapak akan berikan soal dengan multiple choice, pilihan ganda. Karena pengalaman kemarin kalau diberikan IC mereka hanya diedit dari PowerPoint langsung masukkan ke jawaban. Dan kalau tatap muka langsung kan bisa diawasi dia nyontek atau tidak. Kalau di rumah kan Bapak tidak tahu. Ya. Jadi sulit. Makanya kalau dengan multiple choice paling tidak mahasiswa memahami tentang materi yang diberikan oleh Bapak. Jadi untuk memaksa mahasiswa tadi, kalau nanti Anda bicara di politik kedua itu, nanti ada mengenai konsep-konsep negara. Ya. Jadi termasuk di dalamnya kekuasaan. Dosen berkuasa di kelas ini terhadap seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa harus patuh mematuhi perintah dosen. Nah, untuk memaksa mahasiswa membaca itulah dengan tugas. Nah, tugas supaya tidak dicontek atau copy paste dari temannya lain, itu nanti tugas dikerjakan ditulis tangan. Karena tulisan tangan setiap mahasiswa berbeda, tidak ada yang sama. Seperti muka Anda ini kan semua nggak ada yang sama. Ya, mirip ada tapi sama nggak ada. Demikian juga tulisan. Tanda tangan juga begitu. Namanya sama-sama Pramono, tapi tanda tangannya berbeda-beda. Ya, karena dia punya selera, gaya atau style. Demikian juga tulisan. Makanya untuk memudahkan, ini juga berdasarkan pengalaman. Waktu Bapak ngajar di Untar, begitu boleh diketik, mereka halamannya, jenis hurufnya sama, hanya diganti namanya. Itu masih bagus. Yang jelek apa? Langsung di tip X, ganti nama pakai tulis tangan. Begitu tip X-nya dibersihin dengan minyak pembersih tip X, ketawa, wah ini kerjaannya sini, dia hanya berubah. Jadi pengalaman itulah Bapak setiap tugas meminta kepada mahasiswa untuk dengan tulis tangan, tidak dengan diketik pakai komputer, karena nanti ya itulah anak mahasiswa sekarang pintar-pintar. Jadi nanti dosen nggak mau dipinterin mahasiswa, jadi dosen harus lebih pintar dari mahasiswa, selalu begitu ya, nggak ada yang ini. Jadi ini nanti kita karena sospol itu gabung, jadi online-nya hari pertama politik ya. Di sini ada sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nanti kita pelajari apa hubungannya dengan ilmu hukum, antropologi, sosiologi, psikologi, itu ada. Online kedua itu kalau menurut jadwal Bapak tanggal 5 Oktober. Nah, hari online pertama, online kedua berarti 12 Oktober itu tentang sosiologi, itu perkembangan dan peran sosiologi. Kemudian yang ketiga, selang-seling, yang ketiga itu politik, jadi konsep-konsep politik. Nanti di sana Anda dapat menemukan tentang
apa itu negara, apa itu kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan, pemerintahan, itu semua ada di sana. Nanti Anda bisa baca PowerPoint yang kedua. Kemudian yang keempat, kembali lagi kepada sosiologi, kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Kelima, kembali lagi ke berbagai pendekatan dalam ilmu politik, masuk sospol. Kemudian yang ini keempat, ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang kelima, tadi kok agak kisru. Yang ketiga, konsep-konsep politik. Yang keempat, masuk ke sosial, hubungan kelompok sosial, ya, kelompok-kelompok sosial. Yang kelima nanti akan masuk kepada politik lagi, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Keenam, tentang masuk lagi ke sosiologi, yaitu sosiologi dan pembentukan kepribadian, ya. Kemudian pertemuan 7, partisipasi politik. Nanti isinya Anda baca, kalau kurang jelas dalam teks itu Anda bisa tanya ke Bapak. Saya kira itu untuk kuliah pertama karena sampai UTS. Nanti setelah UTS kita akan berikan lagi informasi selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.